Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang verbeden atau ganti laken. Nah, ganti laken ini merupakan suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan, baik itu bidan, perawat. Nah, bagaimana cara penggantian dari verbeden? Langsung saja kita akan belajar. Verbeden atau ganti laken itu merupakan suatu tindakan atau keterampilan dalam perawatan, khususnya perawatan tempat tidur yang biasanya dilakukan sehari-hari dan kegiatannya itu berupa mengganti linen. Nah, biasanya untuk verbeden ini dilakukan oleh seorang bidan atau perawat pada pagi hari, baik itu pada tempat tidur yang ada pasiennya ataupun yang tidak ada pasiennya. Lalu prinsip perawatan tempat tidur itu untuk apa? Jadi yang pertama, tempat tidur klien atau pasien itu harus selalu bersih dan rapi. Linen yang bersih dan juga rapi itu bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dari klien. Selain itu juga dapat mencegah klien dari adanya infeksi nosokomial atau infeksi yang muncul ketika pasien berada di rumah sakit. Selain itu, prinsip perawatan tempat tidur yang kedua adalah linen harus diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, linen itu tiba-tiba kotor karena ketumpahan makanan ataupun cairan dari pasien, maka sebagai petugas kesehatan, baik bidan ataupun perawat itu harus segera mengganti linen dari pasien. Nah, selanjutnya penggunaan linen bersih harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh boros. Jadi di sini kita juga harus memperhatikan asas hemat. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melakukan perawatan tempat tidur atau verbeden? Yang pertama itu adalah hindari kontaminasi pada linen yang bersih. Jadi kita harus benar-benar memisahkan antara linen bersih dan juga linen kotor. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil linen, maka bawalah linen itu secukupnya saat akan mengganti linen tempat tidur klien. Hindari membawa linen yang berlebihan agar tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme dan juga infeksi nosokomial. Jadi kita harus memperhatikan terlebih dahulu kira-kira kebutuhan dari linen yang harus kita bawa itu seberapa, agar nanti pada saat kita melakukan verbeden itu linennya itu kepakai semua. Kemudian yang ketiga adalah bentangkan linen di atas tempat tidur saat memasang linen bersih dan hindari mengibaskannya. Jadi tidak boleh mengibaskan linen tersebut karena nanti akan beresiko mengenai bagian-bagian atau area-area yang kotor, misalnya tidak sengaja pada saat dikibaskan itu mengenai lantai. Nah, nanti takutnya akan terjadi kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, hindari meletakkan linen kotor di tempat tidur, meja, atau peralatan lainnya. Jadi ketika penggantian linen itu harus membawa troli khusus yang nanti dibuat untuk meletakkan linen yang bersih. Sedangkan untuk linen kotor jangan ditaruh di sembarang tempat karena nanti bisa mengkontaminasi. Jadi untuk linen kotor setelah diambil maka harus ditaruh di tempat khusus, misalnya plastik hitam atau kantong yang memang khusus digunakan untuk menaruh atau meletakkan linen kotor. Selanjutnya, untuk melakukan pemasangan linen, kita itu harus melakukannya secara efektif dan usahakan kerjakan dari satu sisi terlebih dahulu sebelum pindah ke sisi yang lain. Jadi misalnya kalau kita memulai pemasangan linen itu dari sisi sebelah kanan, maka usahakan yang bagian sebelah kanan itu diselesaikan terlebih dahulu baru pindah ke sebelah yang lainnya atau sebelah kiri apabila penggantian linen itu dilakukan hanya satu orang saja. Lalu masukkan linen kotor ke dalam wadah yang tertutup, bawa dengan hati-hati agar tidak menyentuh pakaian kita. Kemudian nanti setelah kita menaruh linen tersebut ke tempatnya untuk dilakukan pencucian oleh petugas tersendiri, maka kita harus melakukan cuci tangan. Nah,
Jika tindakan penggantian linen ini dilakukan oleh 2 orang petugas kesehatan atau 2 orang bidan, maka masing-masing bidan itu bisa berdiri dari sisi kanan dan juga sisi kiri tempat tidur, dan untuk pelaksanaan verbedennya itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian hindari menggunakan linen yang sobek. Kalau misalnya kita menemukan linen yang sobek, tidak usah dipakai. Kita harus memakai linen yang masih dalam keadaan atau kondisi yang bagus dan juga bersih. Kemudian pasang alat tenun itu harus tegang, rata. Agar apa? Agar nanti hasilnya itu rapi dan juga nyaman dipakai oleh pasien atau klien. Ketika kalian nanti berada di pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik mandiri, maka dalam penggantian verbeden atau perawatan tempat tidur itu akan menemui 2 kondisi. Yang pertama itu adalah verbeden tanpa pasien, yang kedua itu adalah verbeden dengan pasien atau verbeden di mana ketika kita melakukan penggantian linen itu terdapat pasien di atasnya. Nah, kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, kita akan belajar verbeden tanpa pasien di atasnya. Nah, ini secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu close bed, open bed, dan juga after bed. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang close bed. Close bed atau tempat tidur tertutup itu merupakan tempat tidur yang sudah disiapkan sebelumnya dan masih tertutup dengan spray penutup atau overlakan di atasnya. Jadi di sini itu kondisi tempat tidurnya itu sudah rapi, dipasang linen bersih, lalu ditutup dengan overlakan atau spray penutup yang nanti akan digunakan ketika tiba-tiba pasien masuk dan menggunakan tempat tidur tersebut. Apa tujuannya kita mempersiapkan close bed ini? Yang pertama adalah menyiapkan tempat tidur yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Jadi ketika nanti kita tiba-tiba ada pasien, kita sudah memiliki bed yang sudah siap pakai. Nah, kemudian yang kedua adalah mempertahankan kerapian tempat tidur dan memberikan ketenangan dan juga kenyamanan pada klien. Jadi ketika klien datang itu kita tidak usah sibuk untuk mengganti linen terlebih dahulu karena linennya sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, lalu ini adalah beberapa persiapan alat, diantaranya yang pertama tempat tidur, kasur, dan juga bantal, kemudian linen yang disusun dengan urutan pemasangannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan mengenai urutan pemasangan linen. Yang pertama itu adalah kita harus memasang terlebih dahulu laken atau bahasa umumnya itu adalah spray. Nah, kemudian setelah spray dipasang, kita akan memasang perlak, di mana perlak ini ukurannya akan lebih kecil dibandingkan spray dan diletakkan di tengah-tengah. Kemudian kita setelah memasang perlak, kita bisa menambahkan stik laken. Stik laken ini adalah kain seperti spray tetapi ukurannya itu lebih kecil. Kemudian setelah itu kita memasang buffer laken dan juga selimut yang dilipat terbalik. Jadi untuk pemasangan selimut ini juga harus khusus, tidak boleh hanya diletakkan seperti kita di kamar misalnya. Nah, ini ada cara-caranya, nanti bisa dipelajari. Kemudian setelah selimut itu dipasang, karena ini adalah close bed, maka kita pasang overlakan untuk menutupi area tempat tidur tersebut agar tetap bersih. Nah, kita juga bisa memasang sarung bantal. Nah, lalu ada juga yang kita siapkan yaitu cairan desinfektan dalam baskom, wastafel, ember yang ada penutupnya, dan juga sarung tangan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari laken, perlak, stik laken, buffer laken, selimut, dan sarung bantal yang sering digunakan di rumah sakit. Nah, ini adalah prosedur pelaksanaannya, di mana pertama yang
kita lakukan itu adalah mencuci tangan. Nah, ini penting harus kita lakukan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit ataupun terkontaminasinya penyakit. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan sarung tangan bersih. Di sini cukup menggunakan sarung tangan bersih, tidak usah menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kita bisa meletakkan alat-alat atau laken tersebut ke dekat tempat tidur dan juga di samping kanan kita. Kemudian kita bisa pasang alas kasur dan juga kasurnya. Kalau memang misalnya belum ada kasur, lalu kita bisa membersihkan tempat tidur itu terlebih dahulu menggunakan wastafel yang telah diberikan atau dibasahi cairan disinfektan. Baru kita pasang linen tersebut satu persatu dengan urutan yang sudah ada pada slide. Nanti dibaca pelan-pelan, dibayangkan agar ada gambaran bagaimana prosedur pelaksanaan forbidden post-bed ini. Nah, setelah semuanya terpasang, maka langkah terakhir jangan lupa kita buka sarung tangan bersihnya tersebut, kemudian kita melakukan cuci tangan. Kedua itu adalah open bed. Jadi open bed ini merupakan penggantian tempat tidur yang prinsipnya itu sama, hampir sama dengan closed bed, tetapi kalau open bed itu tidak menggunakan atau tanpa overlaken, karena untuk open bed ini akan segera digunakan oleh klien. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah klien dalam penggunaan tempat tidur dengan segera. Lalu persiapannya apa saja? Nah, ini juga sama dengan closed bed tadi, hanya saja di sini tidak ada overlaken karena memang nanti untuk bednya atau tempat tidurnya itu sudah harus segera digunakan. Nah, untuk prosedurnya juga sama, hanya meninggalkan adanya overlaken tadi. Nah, nanti bisa dibaca, dipahami, dan juga diimajinasikan atau digambarkan. Syukur-syukur bisa dipraktekkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah after bed atau tempat tidur pasca operasi. After bed ini merupakan tempat tidur yang disiapkan untuk klien pasca bedah atau pasca operasi yang biasanya itu mendapatkan anestesi. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama itu adalah menghangatkan klien. Yang kedua itu adalah mencegah komplikasi pasca bedah. Nah, lalu apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan saat melakukan after bed? Yang pertama itu adalah linen yang kita gunakan itu harus bersih. Kemudian kita juga siapkan buli-buli panas, dan kita harus pastikan bahwa buli-buli tersebut itu tidak bocor ataupun tidak kendur. Nah, ini yang berbeda dengan closed bed ataupun open bed. Nah, kemudian buli-buli panas itu dapat dipakai sesuai dengan kebutuhan klien, nanti bisa diganti airnya. Jadi pada pasien-pasien pasca operasi itu memiliki resiko tinggi terjadinya hipotermi. Nah, oleh karena itu kita sebagai petugas kesehatan harus mempersiapkan after bed ini. Tujuannya adalah untuk menjaga atau meminimalisir komplikasi pasca bedah atau pasca operasi. Nah, lalu persiapan alatnya apa saja? Hampir sama seperti dengan open bed, hanya saja di sini terdapat tambahan, yaitu ada buli-buli panas, kemudian perlak yang dipakai untuk melapisi pasien, kemudian handuk yang digulung-gulung nanti bisa diletakkan di sekitar klien. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu ataupun kehangatan klien, dan juga termometer jika ada. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya itu yang pertama kita harus melakukan cuci tangan.
Kemudian angkat bantal pada tempat tidur terbuka, lalu bentangkan gulungan perlak dan handuk di bagian pinggir-pinggir kepala tempat tidur, lalu letakkan buli-buli panas di antara laken dan selimut pada bagian kaki selimut dan arahkan buli-buli itu ke tempat tidur, lalu angkat buli-buli panas sebelum klien dibaringkan. Setelah keluar dari kamar bedah, lalu lipat selimut tambahan beserta selimut ke salah satu sisi tempat tidur hingga batas pinggirnya. Rapikan peralatan dan juga cuci tangan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya. Nah, tadi kita kan sudah belajar mengganti alat tenun atau verbeden tanpa pasien di atasnya. Sekarang kita beralih belajar menggantikan atau mengganti verbeden dengan pasien di atasnya. Jadi yang dimaksud dengan verbeden dengan pasien di atasnya itu adalah suatu kegiatan untuk mengganti alat tenun atau spray di mana pasien itu tidak bisa bangkit atau bangun dari tempat tidur. Nah, ini biasanya kita temui pada ibu-ibu pasca melahirkan secara sesar ataupun pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran ataupun terjadi keterbatasan fisik tertentu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yang pertama yang pasti menjaga kebersihan lingkungan, kemudian yang kedua menjaga infeksi dan memberikan rasa nyaman. Nah, indikasi dilakukan verbeden pada pasien di atasnya itu adalah dilakukan pada pasien yang tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Lalu persiapannya apa saja? Jadi di sini ada persiapan pasien dan persiapan alat. Untuk persiapan pasien, jadi di sini kita akan memberikan informed choice tentang maksud, tujuan, prosedur, manfaat, dan persetujuan pasien tentang pelaksanaan verbeden. Kemudian untuk persiapan alat itu sama seperti kita melakukan verbeden dengan atau tanpa pasien. Nah, lalu untuk prosedur pelaksanaannya, jadi yang pertama pasti karena kita melakukan tindakan ada pasien, pasti kita yang harus dilakukan adalah memberikan informed choice. Nah, informed choice di sini kita jelaskan maksud, kemudian tujuan, kemudian manfaat, dan kita minta persetujuan kepada klien untuk dilakukan verbeden. Kemudian kita mencuci tangan. Kemudian setelah kita mencuci tangan dan menyiapkan alat-alat, maka kita pertama-tama angkat selimut pasien terlebih dahulu yang sudah digunakan itu, lalu masukkan ke kantong khusus atau ke kantong yang memang digunakan untuk menaruh linen-linen kotor. Lalu kita kaji terlebih dahulu. Kita tanyakan kepada pasien terlebih dahulu apakah pasien itu dapat melakukan miring kanan atau miring kiri secara mandiri atau tidak. Apabila klien itu tidak bisa melakukan miring sendiri, maka apabila kita melakukan verbeden dengan 2 orang, maka kita minta orang atau bidan atau perawat yang satu itu untuk memegangi bahu dari klien dari sisi yang lain. Tempatkan bantal pada bagian bawah kepala klien dan juga kita melepaskan alat tenun dari bawah kasur di mana perawat berdiri. Jadi apabila kliennya itu miring ke sisi kiri dan kita yang mengganti verbeden itu sisi kanan, maka kita lipat atau lepas linen-linen yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Kita gulung-gulung, menggulung stik lakan itu sampai ke area punggung klien, lalu kita bersihkan semua area tempat tidur menggunakan cairan disinfektan. Lalu setelah dirasa bersih, maka kita bisa langsung membentangkan linen bersih dengan prinsip urutan penggantian lakan. Lalu kita lentangkan klien, lalu kita miringkan ke sisi lain atau sisi sebaliknya. Nah, perawat atau bidan pindah di sisi lain dengan membawa alat-alat pembersih, atau kalau misalnya kita melakukannya dengan 2 orang, maka
bidan yang satu itu bisa melepaskan alat tenun dari bawah kasur, kemudian mengangkat stik laken yang kotor pada sisi sebelumnya itu, kemudian taruh ke bak atau ke tempat linen kotor, lalu bersihkan area yang sisi yang satunya itu dengan menggunakan cairan desinfektan. Setelah selesai membersihkan dengan larutan desinfektan, kita bisa menarik laken bersih yang ada pada punggung pasien yang sudah kita siapkan terlebih dahulu tadi. Kemudian kita rentangkan laken tersebut hingga rapi. Kemudian setelah itu kita telentangkan klien, buat posisi nyaman. Kemudian angkat bantal, ratakan kapuknya, dan ganti sarung bantal dengan sarung bantal yang bersih. Lalu kita letakkan kembali di bawah kepala klien. Terakhir, setelah klien bisa tidur atau berada pada posisi telentang dengan nyaman, maka kita bisa mengganti boven laken ataupun memasang selimut kepada klien. Kemudian rapikan area sekitar dari klien, bereskan alat-alat tenun dan kembalikan ke tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah mencuci tangan. Nah, itu tadi adalah prosedur verbeden baik tanpa pasien ataupun dengan pasien di atasnya. Semoga kalian paham dan nanti bisa dipraktekkan ketika kalian berada di pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.